Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Syukur kepada Tuhan karena kita boleh diperjumpakan kembali melalui renungan harian Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biring Kanaya edisi Jumat 5 November 2021. Sungguh luar biasa kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Kita boleh bangun dan menikmati kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kita. Adalah baik ketika kita memulai segala tugas dan tanggung jawab kita hari ini, kehidupan kita hari ini, dengan membaca serta merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Hari di mana Tuhan mengizinkan kami untuk merasakan hari yang baru, kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Saat ini Tuhan, untuk melandasi segala kegiatan kami, segala aktivitas kami di hari ini, kami akan melandasinya dengan membaca bahkan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami masing-masing, karuniakan hikmat pengertian yang daripada Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang dimaksud oleh firman-Mu, dan dalam kehidupan kami boleh disebut sebagai pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terpilih dari Rut pasal 2 ayat 18 hingga ayat 23. Rut pasal 2 ayat 18 hingga ayat 23. Firman Tuhan, diangkatnyalah itu lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus." Lalu kata Rut perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pekerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, harapan dalam kesengsaraan. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk bangkit dari keterpurukannya. Entah dilakukannya bersama dengan orang lain, ataupun dengan niatnya yang besar ia melakukan apa saja yang dianggap bisa membuatnya bangkit dari keterpurukan hidupnya itu. Begitupun yang dialami oleh Rut serta Naomi dalam pembacaan kita saat ini. Untuk melanjutkan kehidupan di Israel, maka Naomi dan Rut terus berupaya mencari cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dilakukan ialah Rut minta izin kepada Naomi untuk pergi memungut bulir-bulir jelai di ladang yang adalah milik kepunyaan Boas. Di ladang, Rut bekerja di belakang para penuai. Sebab menurut aturan di Israel, janda atau orang miskin hanya boleh memungut sisa-sisa jelai di belakang para pemanen jelai. Dengan bermodalkan aturan inilah Rut berinisiatif pergi memungut bulir jelai yang tersisa. Dapat kita baca dalam ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Tindakan Rut
karena dia merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan mertuanya, sebab suaminya telah meninggal. Boas merupakan salah satu anggota keluarga dari kaum Elimelek, sehingga dari penuturan-penuturan mengenai Rut dari orang lain, maka Boas sangat baik kepada Rut, karena ia tahu pengorbanannya untuk Naomi. Oleh karena itulah ia memperlakukan Rut secara istimewa, dan hal inilah yang membuat keberlangsungan hidup Rut dan Naomi terpelihara dari hasil memungut jelai di ladang Boas. Nah, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kisah ini berlanjut mengisahkan bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap Rut dan Naomi. Pemeliharaan tersebut bukanlah hal yang kebetulan, namun kita hendaknya menghayati bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal buruk dalam kehidupan kita. Begitulah yang dialami oleh Naomi dan Rut, dan perlu menjadi perenungan bagi kita semua pada saat ini. Masalah apapun yang kita hadapi, jangan menjadi alat untuk membutakan mata rohani kita, sehingga kita tidak melihat rencana Tuhan terhadap diri kita. Tetapi baiklah masalah apapun yang kita hadapi menjadi cara untuk kita melihat rencana Tuhan yang baik terhadap diri kita. Percayalah, Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita dengan rancangannya, dengan caranya, sekalipun melalui kepahitan hidup. Karena Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan dan merancangkan segala yang indah bagi kita sekalian. Hanya saja kita perlu terus bersyukur di dalam kehidupan kita. Kita harus terus berusaha, terus berdoa, dan terus menggantungkan kehidupan kita hanya ke dalam kasih dan kuasa Tuhan semata. Amin. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Limpah ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami boleh mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini terus menghidupi kami dan menjadi sulu serta pedoman di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Senantiasa Tuhan memberkati kami dan segenap keluarga kami, seisi rumah kami. Biarlah kami senantiasa menjadi keluarga Kristen yang menjadi saksi kebaikan serta betapa berkuasanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Menjadi saksi bagaimana cinta dan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Kami pun berdoa saat ini ya Tuhan, untuk kehidupan kami di hari ini. Segala tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan mengaruniakan kesehatan bagi masing-masing kami, kekuatan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Biarlah Tuhan kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami melalui setiap tugas dan pekerjaan yang kami lakukan. Pun kami berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di dalam pendidikan mereka masing-masing. Kiranya ketekunan, kepandaian yang daripada Tuhan karuniakan kepada mereka, agar cita-cita yang saat ini mereka usahakan suatu hari kelak di mana Tuhan menentukan, mereka boleh mencapainya, dan dari dalam semuanya itu Tuhan, hanya nama Tuhanlah yang kami puji serta kami muliakan. Bapa dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan di hari ini segala perkataan kami, perilaku hidup kami boleh mencerminkan kasih dan cinta Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui maupun yang tidak kami temui. Kiranya kami senantiasa menjadi pribadi yang mampu menguasai diri kami sendiri dengan hikmat dan tuntunan yang daripada Roh-Mu. Kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menyertai kehidupan kami, senantiasa berperkara di dalam kehidupan kami ini.
sehingga damai dan sejahtera Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan Kalimbuang Boba pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.